Halo Sobat Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast kali ini. Nah, di Pelita Podcast kali ini dengan aku Revina sebagai moderator dan juga narasumber keren kita. Siapa nih? Halo semuanya, aku Bian dari PKP 2025. Namanya aja udah keren banget nih teman-teman. Dan orangnya ini emang keren ya, karena Mas Bian ini adalah salah satu Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dan sekarang ini juga finalis Asteria 2025 dan satu-satunya dari angkatan 2025. Waduh, keren banget Mas. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kita di podcast kali ini kita mau membahas apa sih, Mas? Oke, di podcast kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang asik banget ya pastinya dan menarik ya karena relate sama kita anak PKP. Betul. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas kenapa sih memilih prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Oke, mungkin langsung aja ya, Mas, kita ke pertanyaan yang pertama. Dari banyaknya fakultas nih, Mas, kenapa kok memilih pertanian? Ada apa sih di pertanian ini, Mas? Karena kalau aku lihat dari prospeknya sendiri, dari dunia sektor pertanian tuh siapa sih yang gak butuh makan ya kan sih? Benar. Komoditas pertanian tuh benar-benar dibutuhin dan peran kita sebagai calon penyuluh muda ini juga diperlukan karena kalau nggak ada penyuluh juga informasi nggak tersampaikan dengan maksimal kan. Betul, petani-petani butuh penyuluh ya, Mas? Iya bener banget. Nah di dunia pertanian juga kayaknya kalaupun ada perkembangan teknologi tetap dibutuhin kan. Kayak kita juga Betul. beriringan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Betul sekali Mas Ian. Nah, ngomong-ngomong nih ya Mas, kan di pertanian ini tuh banyak ya jurusannya, kayak agroteknologi, agribisnis. Kenapa kok bisa ke penyuluhan dan komunikasi pertanian nih? Tahu dari mana sih Mas? Oke, jadi kalau cerita terkait dengan kenapa aku pilih PKP ya, jujur waktu awal kelas 12 tuh bahkan aku nggak tahu dan nggak pernah ada plan buat masuk ke pertanian. Dulu kepikiran sih, cuman nggak tahu kalau ada di jurusan PKP ini. Nah, aku awalnya tahu tuh dari keluargaku sendiri, dari ibu aku, karena ada temennya yang alumni dari PKP itu juga sendiri. Nah, waktu itu aku cari tahu tuh dari Google, TikTok, dan sebagainya, kira-kira di PKP tuh mempelajari apa sih, dan karena basicnya aku juga suka ngomong, aku suka yeping, aku suka komunikasi, nah bener banget. Jadi aku pilih PKP ini di jurusanku di SNBP. Nah alhamdulillahnya keterima di PKP. Berarti ini jalur prestasi ya Mas, Ya keren alhamdulillah. banget. Nah, kalau PKP sendiri ini kan praktikumnya banyak banget ya Mas. Seseru apa sih Mas di PKP? Karena kalau orang ngomong sih PKP P-nya piknik ya. Betul, Betul kita kan? piknik terus loh ya. Piknik terus. Setiap praktikum kita keluar dari kota ini ya, keluar dari kota Solo, kita berkelana Bener. ke kota-kota sekitarnya. Tapi ya kalau ngomongin praktikum ya pasti nggak luput dari kata laprak-laprak itu sebenarnya. Jujur seru dan menurutku nggak yang susah-susah banget sih. Mungkin karena emang kita penyesuaiannya dari SMA terus tiba-tiba ke perguruan tinggi dan menghadapi praktikum yang banyak banget. Nah, di situ mungkin aku awalnya kaget kayak aduh ini banyak banget apalagi botani ya Aduh kan. ya Allah, botani. Botani 13 Astagfirullahaladzim. acara. Iya, ya Terus juga Allah. ya Allah kapan selesai gitu kan. Koper belum lagi Aduh, ya kan. ngitungnya Mas, gak rampung-rampung ya. Jelimet nih. Nah, di situ kalau ngomongin praktikum sih bener sih. Kalau ada yang bilang PKP P-nya piknik. Bener ya, Bener. piknik terus kita. Piknik terus kita dari Klaten, terus kemarin ke Sukoharjo, kita juga nyobain jajan-jajan yang ada di sana, seru banget. Enak gak Mas jajanannya? Enak banget. Nah, kan kita dari SMA ke perkuliahan tuh kan ya tadi ada culture shock-nya praktikum. Cuman ada culture shock lain gak Mas? Selain praktikum-praktikum yang ya Allah itu. Culture shock-nya jujur banyak banget ya karena dulu tuh SMA aku tuh nggak belajar terkait dengan fisika, kimia dan sebagainya. Terus di semester 1 ini karena kita masih belajar general ya terkait dengan pertanian baik itu ilmu tanah dan ilmu teknologi. Jadi aku kaget tuh kayak dapet ada fisikanya, ada kimianya itu kayak kaget kok IPA banget ini aku bisa ngikutin apa enggak itu. Tapi nggak IPA-IPA banget kan? Nggak IPA-IPA banget karena jujur kita tuh juga bisa dibilang ada sosiumnya sih karena Iya. banyak komunikasinya juga kan kita banyak berhubungan sama masyarakat. Sosiologi perdesaan. Nah itu aku suka banget, seru banget praktikumnya karena kita bisa langsung terjun ke masyarakatnya. Iya nggak sih? Bener-bener seru pol Seru pokoknya. Pol. Nah kalau culture shocknya selain dari lapraknya yang banyak itu juga jam kuliahnya yang nggak menentu teman-teman. Karena bisa aja kita dari jam 9 sampai jam 11 terus tiba-tiba ada kelas lagi jam 4. Bisa kadang juga dibatalin. Iya itu dosennya memang ya itu aja Mas culture shock-nya ya. Kalau dari aku itu aja. Aku sih juga sebenarnya kurang lebih sama ya karena kita sama-sama maba 2025 jadi mungkin kurang lebih sama culture shock-nya.
Kan di PKP ini kan kita udah praktikum tuh lumayan banyak ya Mas, ada praktikum botani, praktikum sosped kita ke Sukoharjo, Ekoper kita ke Klaten, terus DDIT kita ke Karanganyar, kita bener-bener piknik banget nih ya. Nah, Iya. menurut Mas Bian sendiri praktikum mana nih yang paling seru dan paling mengesankan ya? Kalau dari aku sendiri praktikum yang paling seru dan mengesankan sih mungkin Ekoper. Ekoper Ekoper karena seru. seru karena kita di situ nginep Oh iya 2 sih, hari. bener. Kita bareng sama prodi lain, ada dari agribisnis, dari Iltan, ya kan. Kita ngumpul di satu rumah karena waktu itu aku dapetnya di Desa Wanglu Klaten, teman-teman. Nah, di situ tuh untungnya ibunya tuh baik banget dan masakannya enak banget. Sopnya enak banget, Mbak, kalau boleh. Ya Allah, mau dong sopnya Mas. Kalau boleh bilang aku banget. Sama itu aku waktu itu nyobain makanannya khas Klaten kalau nggak salah Apa? soto kering bukan? Iya. Oh iya bener, Nah, soto garingan itu Mas. Iya, aku kalau waktu itu kalau pagi mesti dikasih sarapan itu sama ibunya. Nah, selain itu juga waktu Ekoper tuh aku juga terjun langsung tuh ke sawah-sawah karena di Wanglu tuh banyak banget sawahnya, banyak petani yang lagi panen jagung juga. Waktu itu sempat ditawarin juga makan jagung, makan. Jadi kita makan bareng tuh. Jadi petaninya habis panen, terus kita tanya-tanya kan kuesionernya banyak Iya. banget tuh yang tebel tuh. Kebetulan bapaknya juga lagi istirahat dan kita makan bareng di situ itu Jagungnya mentah apa mateng Mas? mateng Oh, dong, masa mateng. mentah tak krikitin. Kan dari sawah langsung masa. Dibawain istrinya dong. Oh iya bener. Kita sharing-sharing juga di situ bareng bapaknya dan itu kekeluargaan dapet banget sih, seru banget. Kita juga sharing langsung ke masyarakatnya karena ramah-ramah banget masyarakat Desa Wanglu, jempol dua nih. Warga Klaten top. Warga Klaten top, Klaten bersinar. Oke, kalau dari Mbak Revina sendiri nih, kan kita juga udah banyak praktikum. Iya betul. Selain aku gantian tanya ke Revina, kira-kira praktikum yang paling seru menurut Revina tuh apa? Aku sosped sih Mas. Kenapa tuh sosmed? Karena kita kan ya kita nggak nginep ya tapi di Iya. sosped itu cuman seru banget karena kita juga langsung terjun ke petani, terus habis itu warga Sukoharjo juga ramah-ramah pol, terus Sukoharjo makmur banget. Terus habis itu kayak ya kita menikmati perjalanannya dengan motor. Kalau Ekoper kan kita pakai bis. Kalau Bener. kalau sosped ini kita pakai motor bareng-bareng sama teman-teman. Nah, kita menikmati banget perjalanannya di situ yang masih asri banget, pegunungan, bukit-bukit dah. Mantep pokoknya. Mantep, angin-angin Iya, semilirnya. bener. Apalagi kalau pagi, Yes. mataharinya Seger banget. seger banget. Kalau sore sunsetnya juga bagus banget. Betul. Nah, terus habis itu kalau di sosped itu laporannya itu tidak ada hitung-hitungannya Mas, tidak seperti Ekoper Bener, teman-teman. bener. Jadi nggak mikirin aduh balance gak nih, Iya, aduh bener. Aduh, ini ya tuh Allah. logis gak nih ya gitu. Nah, kalau di sosped tuh lebih mungkin kita ke masyarakatnya langsung. Oke, nah waktu sosmed tuh kira-kira dari Revina tuh ada kejadian lucu atau kejadian yang paling diinget nggak sih, kayak aku waktu sosmed tuh gini nih, ibunya gini atau bapaknya gini tuh ada nggak? Mungkin bisa Apa diceritain. ya? Mungkin itu lucu banget sih ini sebenarnya ya. Berkesannya kan Kenapa tuh? dikejar anjing. Dikejar angin. Bayangin teman-teman lagi praktikum, Iya. bawa kuesioner, bawa motor, bosnya temen tapi dikejar anjing. Dan itu anjingnya warna hitam. Warna hitam. Warna hitam. Biasanya kita yang ngejar-ngejar petani, Iya. sekarang kita yang dikejar anjing. Itu udah habis bawa kuesioner pas capek ya teman-teman. Heeh. Itu kita tiba-tiba hanya lari. Bener-bener ya Allah, itu mengesankan banget sih. Mengesankan banget, pasti bakal diingat juga kan ya. Bener, pasti bakal tak ingat terus ya praktikum sosped 2025 ini. Sambil lari, sambil mikir, aduh kuesionerku gimana Ya nih, Allah, belum ya dapet Allah. tapi malah udah dikejar-kejar anjing, bener banget kan. Iya betul banget Mas Bian. Aduh, seru banget ya ini kayaknya Seru di banget. jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian ini. Bener banget, dan buat adik-adik nih 2026 barangkali yang lagi nonton YouTube ini juga dan mau masuk ke PKP, kalian nggak salah pilih sih menurutku karena bener-bener seru, makulnya juga seru-seru banget, gak bikin stres karena kita healing juga Iya, ya. kita piknik terus. Pokoknya Jadi- PKP itu P-nya piknik, teman-teman. Sekalian piknik, sekalian juga ngerjain tugas, bener Iya, banget. betul. Bener. Nah, mungkin udah banyak banget nih yang kita bahas soal PKP-PKP-an ini. Mungkin udah teman-teman yang di rumah sudah bosen ya Mas Udah ya. ngantuk, udah Iya. bosan, kayak ini ngomongin apa sih? Iya. Jadi kita sudahi saja podcast kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa di Pelita Podcast selanjutnya. Saya Revina pamit. Dan saya Brian pamit undur diri. Dadah, terima Terima kasih. kasih.